datang dari Ibu Rofiatun dari Jepara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari yang lalu ada berita dari kota Jepara bahwa ada warga yang positif COVID-19 dan pasien tersebut dirawat di rumah sakit di daerah Kudus. Kemudian berita ini menjadi viral dan pemerintah setempat meminta semua warganya untuk tidak keluar rumah. Akan tetapi dari pihak keluarga tidak membenarkan berita tersebut. Kemudian keesokan harinya pihak pemerintah setempat mengkonfirmasi bahwa memang benar ada warganya yang positif COVID-19. Dengan berita yang simpang siur seperti ini, masyarakat menjadi bingung. Lalu bagaimanakah seharusnya kami bersikap, Abah? Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Intinya kita dalam suasana menghadapi COVID-19, pertama kita tidak boleh dengan gegabah mempercayai suatu berita tanpa ada klarifikasi dari pihak-pihak yang terpercaya, tanpa ada penjelasan dari pihak-pihak yang memang ditunjuk untuk menjelaskan hal tersebut, baik itu pemerintah maupun lembaga-lembaga medis yang terpercaya. Karena menerima berita dari berbagai sumber tanpa adanya klarifikasi yang benar, tanpa adanya tasabbut, tanpa adanya mencari kebenarannya, akan semakin menambah kita cemas atau takut, atau bahkan kita akan mudah menyebarkan berita-berita yang tidak benar atau hoak. Dan ini semua akan mengganggu ketenangan diri kita, keluarga kita, bahkan masyarakat lainnya. Karena itu, pertama, kita ketika mendengar berita jangan mudah percaya. Kembalilah dan rujuklah kepada pihak-pihak yang resmi, baik itu pemerintah maupun lembaga-lembaga medis atau rumah sakit yang betul-betul capable, betul-betul terpercaya. Yang kedua, kita jangan mudah juga nge-share atau membumbu-bumbui berita atau mudah menyebarkan berita kepada kaum muslimin, kepada masyarakat umum, padahal kita belum tahu sumber dari berita tersebut dan belum yakin kebenarannya. Ini semua diingatkan oleh Nabi dalam hadis, kafa bil mar'i kadziban an yusaddiqa bikulli ma sami' au an yuhadditsa bikulli ma sami'. Orang itu kalau apa yang dia dengar langsung diceritain, apa yang dia dapat berita langsung di-share, nggak pakai ngecek dulu, nggak pakai mencari kebenaran dulu, maka dia akan dianggap orang yang ahli bohong atau orang yang tukang bohong. Kenapa? Karena asal nge-share, asal menyebar berita tanpa ada klarifikasi atau tanpa ada pengecekan yang teliti. Kemudian yang berikutnya, di suasana COVID-19 ini memang banyak berita dari kanan kiri, dari berbagai sumber. Kenapa? Karena memang COVID-19 ini secara medis itu memang masih dalam kajian-kajian, masih dalam riset-riset. Kemarin saya diskusi dengan salah satu dokter dari Rumah Sakit Sultan Agung,
beliau memberikan satu wawasan bahwa memang COVID-19 ini secara nasional maupun internasional masih dikaji oleh ilmuwan-ilmuwan, masih dikaji oleh orang-orang yang ahli di bidang medis, dan mereka sendiri belum bisa menyimpulkan secara mufakat beberapa hal yang dibutuhkan oleh masyarakat internasional tentang apa sebenarnya COVID-19 ini dan bagaimana penanganannya, bagaimana penyembuhannya. Masih simpang siur, masih banyak kajian dan riset. Nah, menghadapi ini semua, pesan saya pertama, seorang mukmin harus yakin bahwa segala hal di dunia ini tidak mungkin terjadi tanpa izin Allah. Tidak ada satu molekul, tidak ada satu atom, tidak ada satu virus, tidak ada satu bakteri bergerak kecuali dengan izin Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Kita harus menguatkan keyakinan tersebut sehingga kita apabila sudah meyakini hal ini, kita akan berangkat pada keyakinan kedua, bahwasanya seorang mukmin apabila di masa-masa wabah semacam ini, dia ingin tenang, dia ingin menjadi orang yang tidak diombang-ambingkan oleh berita, maka dia memperbanyak zikir kepada Allah, memperbanyak doa kepada Allah, memperbanyak memanggil nama Allah. Perbanyak doa, jangan bosan berdoa, jangan mengatakan kapan ini selesai. Berdoa terus. Setiap selesai sholat kita berdoa. Setelah kita usai membaca Al-Quran, kita berdoa, bertawassul dengan Al-Quran. Setelah kita bersalawat, kita berdoa agar Allah menyelamatkan kita dan mengangkat wabah ini dari masyarakat dunia ini dan khususnya dari kaum muslimin. Karena itu di antara hikmah datangnya wabah, kata para ulama, hikmah dari adanya wabah itu adalah agar menggerakkan manusia-manusia yang berhati mulia ini memperbanyak lagi doanya kepada Allah, memperbanyak lagi tawajuhnya kepada Allah, dan itu tentunya menambah derajat di sisi Allah, menambah bekal akhirat saat nanti berjumpa dengan Allah. Maka pesan saya kepada ibu penanya yang terhormat dan semua kaum muslimin muslimat, di saat semacam ini kurangi hal-hal yang kurang manfaat, ya, yang tidak manfaat. Perbanyak zikir, perbanyak ucapan ya latif. Salah satu amal yang sangat dianjurkan oleh para ulama di saat-saat semacam ini, memperbanyak memanggil nama Allah, dengan memanggil Allah dengan namanya ya latif, yang maha lembut, yang maha kasih sayang kepada hambanya, 129 kali, ya, atau lebih, ya, minimal 129 kali diperbanyak, ya. Kemudian juga memperbanyak salawat kepada Kanjeng Nabi. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau mengatakan, dan di antara yang bisa menjadi sebab orang itu selamat pada saat datangnya musibah-musibah besar termasuk wabah, di antara amalan yang menyelamatkan adalah memperbanyak salawat kepada manusia dan makhluk tercinta di sisi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyak salawat. Di antara salawat ucapkan Allahumma salli ala habibika Muhammadin sayyidil anbiya wa khallisna bihi minal waba. Kita baca itu yang banyak, ya, 100 kali, lalu sempurnakan wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada khalqih wa ridhaan nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Ibu lebih banyak baca Quran. Membaca Al-Quran itu berita-beritanya menyenangkan, berita-berita yang membuat kita yakin tentang pertolongan Allah. Fabashshir ibad, beritakan gembira. Yang nyenengin tuh berita-berita surga ada di Al-Quran. Yang nyenengin tuh adalah
ucapan-ucapan Nabi yang membawa harapan. Ya, ini yang perlu kita perbanyak, membaca Al-Quran, mendengarkan nasihat-nasihat ulama yang memberikan memberikan optimisme, yang menjadikan kita yakin kepada Allah, ya, daripada kita sibuk browsing sana browsing sini, dari sumber sana sumber sini, habis waktu hasilnya hanya tambah takut. Ya, kita sudah paham secara umum kita dianjurkan untuk menjaga jarak. Kemudian kedua, lebih banyak di rumah. Di rumah tidak keluar kecuali darurat atau uzur yang betul-betul uzur syar'i. Kemudian ketiga, di rumah kita perbanyak amal-amal soleh dan kita usahakan menjaga sholatul jamaah. Di rumah kita hidupkan suasana-suasana religi. Itu semua akan mendatangkan rahmat Allah yang menjadi sebab ketenangan batin, ketenangan hati, yang membawa kita positive thinking. Jangan lupa, positive thinking. Kalau kita positive thinking, Allah memberi kita sesuai yang kita sangka. Ana inda dhanni abdi bi. Aku tergantung persangkaan hambaku kepadaku. Kalau kita bersangka baik, insya Allah saya selamat, insya Allah Allah menjaga saya. Aku berbaik sangka Allah, setelah aku berdoa, aku menangis, Allah menyelamatkan aku dan keluargaku. Ini adalah positive thinking, maka akan menambah kesehatan, menjadikan kuatnya imunitas kita. Tapi kalau kita ini berburuk sangka, ketakutan, apalagi berlebih ketakutannya, atau negative thinking, itu justru akan berdampak buruk kepada kita sendiri. Dan Allah pun kalau kita bersangka buruk, Allah memberikan sesuai persangkaan kita. Maka berbaik sangkalah kepada Allah, positive thinking yang disertai dengan amal, disertai dengan banyak doa, disertai juga mengikuti rambu-rambu kesehatan yang telah diarahkan, yang telah disebarluaskan oleh orang-orang medis. Semoga Allah menjaga kita semua dan menjaga keluarga ibu, dan mudah-mudahan Allah memberikan rahmat bagi semua. Walhamdulillahirabbil alamin.